saya akan menjelaskan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut untuk penjelasannya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara meliputi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya yaitu pembentukan BPUPKI, kedua perumusan dasar negara. Di sini akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderita yang diakibatkan diantaranya kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia meliputi yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Dan hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Kedua, pengambilan paksa. Tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Dan yang terakhir, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan di Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu juga banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di tahanan dalam kondisi sangat buruk. Perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Yamin dia berkata, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umumnya. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, kedua Supomo, dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat.
Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.